Yang pertama yang saya mau kenal sampaikan adalah tentang wawasan dunia. Jadi mengenal Allah. Jadi siapakah Allah kita ya? Wawasan dunia itu ada paling tidak tiga tiga kelompok yang menjelaskan tentang apakah Allah itu ada, siapakah Allah itu, dan bagaimana Allah itu menyatakan keberadaannya. Itu wawasan dunia, non-Kristen, non-biblika. Jadi saya tanya, apakah Allah ada? Orang ateis bilang tidak ada. Baik ateis praktis maupun ateis dogmatis. Tidak ada. Tapi siapakah Allah? Ada yang mengatakan ada, tapi konsepnya salah. Konsepnya tidak tepat. Allahnya hanya tunggal, Allahnya banyak, Allahnya terbatas, Allahnya hanya di lingkungan dirinya sendiri. Nah itu. Tapi ada juga bagaimana Allah menyatakan diri. Nah, ada yang memberikan pengertian bahwa Allah menyatakan diri, oh itu di pikiran kita. Di pikiran kita kita tahu ada Allah. Atau lihat dong sebab akibat kosmologis. Kalau ada saya, ada papa, ada mama, kakek, lalu ada manusia. Manusia dari mana? Terus kosmologis. Lalu bulan, bintang dari mana? Ini kosmologis. Atau teleologis. Apa sih tujuannya keberadaan kita? Atau apa itu baik? Secara historis atau secara etnis. Nah, itu dunia yang mengatakan keberadaan Allah. Dunia yang mengatakan keberadaan Allah. Apakah Allah ada? Siapakah Allah? Bagaimana Allah menyatakan diri? Nah, ini wawasan dunia. Nah, bagaimana jawaban orang Kristen? Nah, ini sekarang ya. Bagaimana jawaban orang Kristen? Berdasarkan tadi Alkitab, dogma, tradisi, dan pengakuan iman. Apakah Allah ada? Ada. Adanya bukan karena saya mengakui ada. Adanya bukan karena saya bisa membuktikan. Adanya karena memang ada pada dirinya. Nah itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab tidak pernah memberikan informasi bagaimana Allah ada. Tidak. Tapi Alkitab langsung menunjuk kepada Allah ada. Gitu. Kalau ditanya apakah Allah ada? Ada. Bagaimana Allah ada? Tidak dijelaskan. Adanya ada sebagaimana adanya. Yang ada adalah ada, yang tidak ada ya tidak ada. Ada yang di luar Allah itu karena Allahnya ada dulu baru yang lain ada. Keberadaan yang ada di luar Allah itu disebabkan oleh keberadaan Allah yang adanya pada adanya. Nah, itu dia. Nah, lebih filsafat ya, ontologis begitu. Lalu siapakah Allah? Nah, pertanyaannya siapakah Allah? Oh, Allah menyatakan diri. Wahyu umum dan wahyu khusus. Melalui ciptaannya, Allah ada. Melalui firman-Nya, Allah ada. Melalui anaknya, Allah ada. Jadi Allah ada. Ada. Siapakah Allah? Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Siapakah Allah? Yang memberikan firman, yang menyatakan diri dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan hidup kekal, yang menyatakan mujizatnya, kuasanya, penglihatannya. Itu siapakah? Apakah ada buktinya? Pembuktiannya ada. Langit, bumi tetap segalanya ada di topang. Nah, ini keberadaan Allah. God is exist. God reveal himself. Jadi Allah menyatakan dirinya. Lalu bagaimana kita menghadapi dunia? Dunia mengatakan orang ateis. Biasanya orang ateis karena kecewa ya, kecewa dengan apa yang ada pada diri orang Kristen. Orang Kristen kan banyak kan yang ya maaf nih kalau ada di antara kalian atau di antara saya, keluarga atau pengalaman kita melihat gitu ya, kita jujur harus katakan banyak orang Kristen yang munafik, ya kan? Pinternya luar biasa kalau baca Alkitab, rajinnya, hebatnya luar biasa kalau ke gereja, tapi hidupnya munafik. Sehingga orang-orang yang beragama tadinya, ah ngapain beragama? Lihat tuh, rajin ke gereja tapi main judi. Lihat tuh, baca Alkitabnya tekun, tapi tetap melakukan pencurian. Lihat tuh, dia kelihatannya rajin berdoa, tapi bohongnya itu loh, waduh luar biasa. Jadi orang akhirnya bilang, ah udahlah gak usah beragama. Itu orang ateis. Jadi biasanya dia sangat apa ya, sangat kecewa gitu. Jadi kalau ada nonton film nanti God is not dead, itu film yang menggambarkan bagaimana orang Kristen kecewa menjadi ateis, lalu pada akhirnya Tuhan memberikan karunia untuk dia boleh selamat. Nah, saya sudah memberi penjelasan ini. Siapakah Allah kita? Allah kita adalah Allah yang hidup, pencipta,
pemelihara, penjaga, penopang, atau disebut providen dan penebus. Ini keberadaan Allah kita. Jadi Allah itu tidak lebih dari satu. Allah itu hanya satu, esa. Tapi dia pencipta. Dia providensia penebus. Dia bukan ada satu yang mencipta, ada yang satu menghancurkan, ada satu yang merawat, tidak. Dia pencipta, providensia dan penebus. Ini keberadaan Allah yang kita sembah. Ada naturnya enggak? Natur itu keadaan yang melekat pada pribadi. Itu natur. Yang melekat pada entitas. Jadi itu tidak mungkin sesuatu yang tidak. Saya dan kita semua manusia punya natur manusia. Allah juga punya natur, keadaannya yang melekat pada dirinya yang tidak mungkin ada pada ciptaan lain. Pertama, mutlak. Allah itu mutlak, enggak relatif. Jadi kalau orang-orang yang salah konsep tentang Allah, pasti Allahnya relatif. Kita percaya Allahnya mutlak. Allah itu person. Person itu personal, pribadi. Punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi, punya kebebasan. Allah itu transenden, tak terhampiri, tapi juga imanen, ada dan hadir. Nah, 4 natur ini satu kesatuan tidak terpisahkan, dan itu yang menunjukkan keadaan Allah yang kita sembah dari dalam Alkitab. Bukan hanya itu, dia juga punya atribut yang namanya atribut Allah. Atribut itu mirip dengan karakter atau mirip dengan sifat yang menunjukkan keberadaannya. Kalau natur tadi yang menunjukkan entitasnya, entitas yang melekat. Kalau atribut yang menunjukkan keberadaannya. Apa saja? Ada yang incommunicable, ada yang communicable. Incommunicable berarti tidak mungkin kita cari analogi atau padanannya pada manusia. Kalau communicable, ada analogi atau padanannya pada kita, tetapi beda kualitas, beda kuantitas. Nah, saya jelaskan. Yang incommunicable itu berarti self-existent. Allah ada pada dirinya, cukup pada dirinya. Nggak perlu bergantung kepada orang lain, atau siapapun, atau apapun. Dia cukup pada dirinya. Maka kalau kita beri persembahan, kalau kita melakukan pelayanan, sebenarnya Tuhan cukup. Uang itu bukan untuk Tuhan sesungguhnya. Realnya untuk siapa? Untuk manusia juga. Kalau saya memberi perpuluhan atau saya memberi persembahan, toh uang itu untuk apa? Biaya pengelolaan gedung, gaji hamba Tuhan, atau honor daripada orang-orang yang melayani, untuk pengelolaan keamanan, sebagainya. Itu Tuhan memiliki semuanya. Tuhan cukup untuk semuanya. Tuhan tidak bergantung, oh kalau saya nggak berdoa, Tuhan tidak menjawab. Kita berdoa atau tidak berdoa, Tuhan memberi hidup kepada kita. Tetapi kalau kita orang percaya tidak berdoa, berarti kita menyepelekan Tuhan. Itu saja. Jadi self-existent. Immutability, tidak berubah, keputusannya tidak berubah, pengetahuannya tidak berubah, ketetapannya tidak berubah, kebijakannya tidak berubah, dirinya tidak berubah, janjinya tidak berubah, tetap. Eternal, kekal. Kekal berarti dari selama-lamanya, melampaui waktu dan melampaui ruang. Itu eternal. Lalu unity, satu kesatuan. Tidak terpisahkan ini. Lalu itu yang tidak mungkin ada pada kita. Kita tidak cukup pada diri kita. Kita butuh makanan, butuh minuman, butuh langit, butuh bumi, butuh benda-benda penerang, butuh binatang, butuh tumbuhan, butuh gaya gravitasi bumi, butuh elektronik, butuh listrik, ya kan, butuh air dan sebagainya. Kita nggak mungkin independen. Jadi kalau ada yang mengatakan saya bisa sendiri, itu omong kosong. Pasti dia orang yang paling tidak rasional. Kita berubah, ya kan, berubah. Immutability tidak berubah, tapi kita berubah. Maka tidak mungkin kita ada sama seperti. Maka adalah mustahil dan tidak rasional kalau manusia menjadi Allah. Tapi adalah impossible kalau Allah yang tidak mau menjadi manusia. Itu possible. Tapi kita ciptaan menjadi pencipta itu tidak mungkin. Makanya keliru ya kalau ada yang mengatakan, masa manusia menjadi Allah? Ya memang nggak mungkin, itu malah kejahatan. Kalau ditanya, masa Tuhan mau menjadi manusia? Itu mungkin karena dia bebas. Ya kan, incommunicable. Nah, communicable atribut, dia adalah roh. Roh. Bukan zat tertentu, bukan benda. Jadi roh adanya. Bapak roh, anak roh, Roh Kudus roh. Intelektual, maha tahu, maha mengerti, maha bijak dan intelektual. Moralitas baik, benar, baik, adil, dan juga adalah suci moralnya. Lalu berdaulat. Ini atribut karakter yang menunjukkan keberadaan. Misalnya Allah itu kasih. Berarti keseluruhan Allah kasih adanya. Itu bicara communicable atribut. Jadi ini yang menggambarkan keberadaannya. Allah itu kasih, tapi jangan dibalik, kasih itu Allah, nggak benar, ya.
Allah itu adil, jangan dibalik adil itu Allah, salah. Ya. Karena kasih, adil, dan seterusnya adalah atributnya yang menggambarkan keseluruhannya, sepenuhnya sempurna. Nah, di dalam Alkitab, kita tahu seluruh keberadaan natur dan atributnya itu ditunjukkan dengan namanya. Namanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam perjanjian lama ada Elohim, Yahweh, Adonai. Dalam perjanjian baru ada Theos, Logos, dan Pneuma. Ini menggambarkan nama Allah yang menunjukkan naturnya, atributnya, dan sekaligus karyanya. Kita menyapanya sekarang Bapa di surga, Anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Di dalam ketiganya yang esa itu, pada dirinya yang ketiganya yang esa itu, dia memberikan iluminasi kepada manusia untuk mengerti alam ini. Bahwa Allah itu ada. Dia menyatakan inspirasinya kepada manusia melalui Alkitab, bahwa melalui firman ini, Tuhan dapat dikenal. Dan dia akhirnya melalui inkarnasi anaknya menyatakan Tuhan itu hidup dan ada. Jadi lihat bagaimana ketiganya yang esa memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah itu ada, memberikan pengetahuan yang benar bahwa Allah yang benar itu dinyatakan dan Allah sendiri menjadi manusia yaitu anak yang tunggal untuk mengenal dia dan melalui pengenalan dia kita beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini adalah manusia yang mau cari kebenaran. Jadi kebenaran yang tidak kelihatan, yang verbal, kebenaran yang tertulis, dan kebenaran yang personal. Kita gunakan pemikiran kita gunakan kehendak kita dan afeksi kita, lalu kita bisa memikirkan, Tuhan, siapakah Engkau? Tuhan menyatakannya secara umum. Tuhan menyatakannya secara khusus. Melalui alam, melalui hati nurani manusia, melalui sejarah. Ini secara umum, mengenal Tuhan. Maka Tuhan juga menyatakan diri secara khusus melalui firman-Nya dan melalui logos, firman yang menjadi manusia. Kalau kita melihat ini adalah tanpa tulisan, kalau yang ini dengan tulisan, huruf, kata, kalimat, dan yang ini pribadi Yesus yang menjadi manusia. Dan Roh Kudus memberi pencerahan supaya kita mengerti apa yang ada dalam Alkitab dan apa yang ada dalam alam dan yang ada dalam dunia ini. Kita mendapatkan kebenaran. Dan dari sana kita lihat ada budaya. Di dalamnya ada ilmu pengetahuan, sains, humaniora, sosial, dan seni. Karena ada kebenaran di alam. Lalu dalam agama, kita melihat banyak sekali agama. Begitu juga dalam sejarah, kita menemukan banyak hikmat. Sedangkan dalam pengertian ini kita akan menemukan kebenaran-kebenaran Allah. Tapi ini tidak membawa kita memiliki hidup yang kekal. Lalu kemudian melalui firman yang diinspirasikan, ada 39 kitab, 27 kitab perjanjian baru, dan ini dituliskan tanpa ada kesalahan, tanpa ada kekurangan, sempurna, diuji, disalin, lalu diterjemahkan. Demikian juga Kristus yang inkarnasi. Jadi kita lengkap mengenal Allah secara metafisika, secara epistemologi, secara etika, secara antropologi, maupun secara teologi. Kita mengenal Allah yang benar. Dan ketika kita mengenal melalui Yesus Kristus, kita menikmati hidup yang kekal.